Dalam acting selalu ada kesempatan kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadari, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan sahabat Love Pink dimanapun Anda berada. Hari ini saya, Laurencia Fanya, mendapat kehormatan untuk membuka acara Pink Webinar yang diinisiasi oleh Doc Witty Clinic yang bekerja sama dengan Love Pink mengangkat tema memahami hasil imunohistokimia atau yang bisa disingkat dengan IHK untuk penyintas kanker payudara. Dari pihak Love Pink, kali ini saya ingin memperkenalkan wanita-wanita tangguh dan juga hebat. Izinkan saya membacakan sebentar CV dari yang pertama adalah Ibu Samantha Barbara Islan. Ibu Samantha Barbara Islan adalah seorang alumni dari Universitas Atmajaya, mengambil Master Degree of Business Administration di New Hampshire. Saat ini sebagai Chairman of Yayasan Daya Dara atau yang dikenal dengan Love Pink dan memiliki pengalaman di bidang event organizer, bisnis, dan juga segudang pengalaman lainnya. Merupakan seorang penulis lagu, seorang penulis buku juga, dan seorang yang aktif di bidang sosial dan CSR, dan merupakan volunteer di JAN, yaitu Jakarta Animal Aid Network. Wow, pengalamannya banyak sekali ya, Bu. Dan kemudian ada Ibu Tri Utami, biasa dipanggil dengan Bu Utami. Ibu Utami merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor, kemudian mengambil Master Management di Prasetya Mulia. Beliau mempunyai pengalaman di Bank Duta dan Femina Group, merupakan ibu dari 3 orang anak dan nenek dari 1 orang cucu. Beliau terdiagnosa kanker payudara pada tahun 2014 dan sudah melakukan rangkaian pengobatan, operasi pengangkatan tumor atau lumpektomi, radioterapi sebanyak 25 kali, dan masih menjalani hormonal terapi sejak 2014 selama 10 tahun. Dan kegiatan saat ini adalah pekerja sosial, yaitu volunteer di Yayasan Daya Dara Indonesia atau Love Pink sebagai wakil ketua. Kemudian ada Ibu Ina Sumantri yang bisa dipanggil dengan Ibu Ina. Beliau adalah ibu dari 2 orang putri. Beliau terdiagnosa kanker payudara pada tahun 2013, stadium 2A, triple negatif. Nah, triple negatif ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dokter spesialis bedah onkologi kita pada hari ini ya. Dan pekerjaan saat ini adalah volunteer di Love Pink sebagai bendahara. Dan kemudian, narasumber yang paling penting hari ini yaitu Dr. Bayu Brahma, spesialis bedah konsultan onkologi yang bisa dipanggil dengan Dr. Bayu. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mengambil spesialis surgical onkologi di Universitas Indonesia. Pada tahun 2013, beliau mengambil fellowship program di National Cancer Center di Singapura. Kemudian pada tahun 2015, beliau menyelesaikan Diploma of Breast Reconstructive Microsurgery di Barcelona. Kemudian pada tahun 2018, beliau mengambil Fellowship Advanced Clinical Training Program for Lymphatic Super Microsurgery di Tokyo. Dan sekarang beliau merupakan konsultan of Surgical Oncology di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, dan beliau menjabat sebagai Editor-in-Chief of Indonesian Journal of Cancer. Wah, jadi beliau ini memang dari tahun 2001 sampai 2018 sekolah terus di berbagai negara. Dan pada saat ini mungkin kita ketahui ya, terutama di Indonesia itu
yang dokter spesialis bedah konsultan onkologi itu masih dibilang sangat sedikit, dan beliau ini adalah one of them. Jadi keren banget nih Dokter Bayu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya mohon izin untuk memanggil para narasumber kita hari ini. Yang pertama saya persilahkan kepada chairman kita dari Lovepink, yaitu Ibu Samantha. Saya persilahkan Ibu Samantha untuk memperkenalkan diri, kemudian menceritakan tentang Lovepink dan kegiatan-kegiatannya, dan waktu serta tempat saya persilahkan. Ya, selamat siang Dr. Fanya, selamat siang Dr. Bayu, dan teman-teman dari Lovepink yang hari ini sudah hadir. Terima kasih Mbak Utami dan juga Mbak Ina yang nanti akan berbincang-bincang selama 1 jam lebih dengan Dr. Bayu. Ya, kami sendiri memang semuanya ini adalah survivor. Kami bertugas secara sosial untuk sebuah yayasan, yaitu Yayasan Daya Darah Indonesia atau biasa dikenal dengan Lovepink. Lovepink sendiri memang mempunyai misi, yaitu memberikan edukasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, semua yang berurusan dengan kanker payudara. Jadi kami juga sangat mendukung agar para perempuan di Indonesia ini mengerti dari dini bagaimana melakukan sadari, bagaimana memeriksakan payudaranya setahun sekali supaya terus bisa mempunyai kesehatan yang prima. Yang kedua, kami juga mempunyai banyak pasien yang sebagian adalah warrior yang masih melakukan perawatan, tetapi juga sebagian sudah lulus, sudah khatam dengan kemo, dengan radiasi, sudah menjalani operasi, dan mereka menjadi survivor yang tangguh. Sejak 2014 sampai sekarang mungkin kita sudah berkenalan dengan perempuan-perempuan hebat nih Dokter Bayu, yang semangatnya tinggi. Kanker tidak bisa ditolak, bisa datang kapan saja, tetapi dengan semangat dan support dari keluarga dan juga sesama pasien, kami senang sekali bisa mengawal mereka sampai menjemput sehat dan akhirnya bisa kembali lagi beraktivitas di masyarakat. Ya, Dokter Bayu senang sekali loh dengan waktunya, pasti waktunya sangat kurang dan bisa menyempatkan ngobrol-ngobrol sejenak dengan kami-kami. Hal seperti ini sangat penting dan kami sangat berterima kasih sekali dengan Dr. Fanya, juga tim dari Docwity yang menjadi partner dari Lovepink yang sudah mengusahakan acara seperti ini yang tentunya kami harapkan bisa menjadi dan berguna ya bagi masyarakat. Baik, hari ini kita mau bicara soal IHK nih Dok ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan itu apa, tetapi boleh nggak kita sejenak bicara sebentar mengenai kanker. Jadi teman-teman di luar sana juga mungkin yang mendengarkan ingin tahu lebih banyak, sedikit lebih banyak mengenai kanker payudara. Jadi kanker itu sebenarnya apa sih Dok? Ya, terus kemudian penyebabnya apa? Nah, terus supaya tahu ada gejala, itu gejalanya apa saja khusus untuk kanker payudara Dok? Monggo Dok, terima kasih sekali. Baik, terima kasih Ibu Samantha, Ibu Utami, Ibu Ina, Dr. Fanya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya dan saya sangat senang sekali punya waktu bersama untuk sharing dalam forum ini, karena ya dengan cara inilah kita bisa saling berbagi ya. Artinya merasa dekat ya, kemudian juga bisa meningkatkan lagi ilmu kita saling bertambah yang tujuannya adalah nanti untuk kebaikan pasien pada akhirnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa hadir diundang pada kesempatan hari ini.
Baik Ibu Samantha, jadi topik hari ini tentu sangat menarik sekali ini tentang imunohistokimia. Apakah itu imunohistokimia? Dan tadi di awal telah disebutkan oleh Ibu Samantha apa sih sebetulnya kanker itu secara umum dan khususnya kanker payudara ini bagaimana? Apa penyebabnya kira-kira? Karena kalau dilihat memang kanker payudara ini sebetulnya merupakan penyakit kanker yang terbanyak di berbagai negara, khususnya di Indonesia atau mungkin di rumah sakit tempat saya bekerja di Rumah Sakit Darmais ini nomor 1. Jadi kita harus paling tidak tahu persis lah kira-kira ini penyakit ini seperti apa. Nah, bicara sedikit mengenai kanker, jadi kanker itu sebetulnya merupakan sel yang abnormal yang berasal dari sel tubuh kita sendiri. Jadi kalau misalnya dalam kondisi normal, tentu sel tubuh kita ini mempunyai suatu mekanisme kehidupan. Jadi punya waktu atau usia sendiri. Jadi misalnya sel tertentu sudah diinstruksikan bahwa punya waktu paruh hidup misalnya 5 hari. 5 hari dia harus diganti oleh sel yang baru. Nah, proses penggantian sel ini itu disebut sebagai suatu siklus sel. Jadi harus melewati suatu siklus sel di mana artinya satu sel itu nanti akan bertumbuh atau berkembang menjadi sel yang sama dengan sel induknya. Nah, proses ini tentu dikawal hebatnya itu oleh tubuh kita sendiri. Jadi mekanismenya begitu kompleks. Kalau mau dibikin gampang mungkin seperti kayak kita sekolah ya Bu. Jadi sekolah misalnya SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di setiap kelas itu atau kita sebutnya sebagai checkpoint, itu nanti akan dinilai kelayakan sel ini untuk lulus. Jadi begitu dia lulus dari proses ini, maka diharapkan sel yang terbentuk itu sama dengan sel aslinya, sel normalnya. Oke. Nah, sel kanker ini tidak demikian. Jadi dalam proses pembentukan sel tadi itu ada perubahan yang bersifat destruktif, perubahan yang tidak baik. Jadi misalnya kalau sel normal ini bisa diatur oleh tubuh kita. Jadi misalnya kalau membelah, ya sudah membelahnya yang pas, jangan kebanyakan. Nah, kalau sel kanker enggak. Jadi dia kalau membelahnya itu keterusan, bisa berproliferasi. Dan tidak hanya itu aja, tapi dia punya kemampuan untuk merusak di jaringan sekitar dia tubuh, ataupun punya kemampuan untuk menyebar, yang disebut sebagai metastasis. Jadi menyebar ke organ tubuh lain, di situ menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan ini? Nah, jadi kalau kita sedikit bicara lebih dalam lagi, jadi di dalam sel manusia itu ada mengandung materi gen. Itu letaknya di dalam inti sel gen. Nah, gen ini kita kenal dengan sebutan namanya DNA. Nah, DNA inilah dia yang mengkode suatu gen. Nah, apa sih pentingnya gen? Jadi gen ini nanti akan mengeluarkan pada akhirnya itu protein. Nah, protein-protein inilah yang nanti akan mengatur kerja sel, gampangnya seperti itu. Jadi dia bentuk sel baru, fungsi sel diatur semuanya di situ. Nah, sel kanker, kenapa dia bisa tumbuhnya abnormal? Karena terjadi kerusakan pada gen tersebut. Jadi ada kerusakan pada DNA-nya. Jadi kalau kita sebut sering dengar namanya mutasi. Atau bahasa lain mungkin kita sebut sebagai varian. Varian yang berbahaya atau harmful varian. Nah, ketika terjadi perubahan dalam DNA tadi yang bersifat merusak atau mutasi tadi, maka terjadilah kekacauan dalam pembentukan sel tadi yang harusnya baik ini menjadi tidak baik, abnormal, sehingga dia punya kemampuan tadi tumbuhnya tidak terkontrol, menyebar ke tempat lain dan lain sebagainya. Jadi sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya kanker. Lalu kenapa kok bisa terjadi ada kerusakan DNA tadi, kerusakan gen tadi? Penyebabnya sebetulnya boleh dibilang ada dua.
Satu ada faktor internal, atau kita bicara soal keturunan atau herediter. Jadi memang sudah ada dalam tubuh seorang ini yang diturunkan mungkin dari orang tua kita dan lain sebagainya, sehingga pada dasarnya ketika kita lahir, kita terbentuk ini sudah ada varian gen yang tidak normal tadi atau mutasi. Yang kedua, perubahan gen ini atau DNA ini disebabkan karena faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini apa? Contohnya misalnya ya karena environment kita. Misalnya seperti apa? Contoh pada kanker paru. Salah satu penyebab terbesar adalah rokok. Jadi ada faktor eksternal asap rokok yang terus memicu perubahan DNA atau gen tadi pada akhirnya menyebabkan kanker. Kanker kulit di luar negeri banyak itu, ultraviolet dan lain sebagainya. Nah, khususnya untuk kanker payudara sendiri, sebetulnya kalau kita lihat di beberapa studi, itu kira-kira cuma 5-10% yang penyebabnya itu karena keturunan atau herediter. Jadi boleh dibilang mungkin hampir 90% itu penyebabnya karena faktor lingkungan, environment. Yang sampai sekarang ini sebenarnya kita nggak tahu persis apa sih driver utamanya, gitu. Jadi, nah cuman beberapa studi itu melihat besarnya peran dari paparan kelenjar payudara atau sel payudara ini terhadap hormon wanita yang disebut hormon estrogen. Nah, jadi ada yang mengkaitkan panjangnya atau lamanya paparan sel payudara, kelenjar payudara ini terhadap hormon estrogen itu yang bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara. Nah, secara umum ada 2 faktor yang menyebabkan atau faktor risiko ya, saya sebut sebagai faktor risiko. Ada faktor risiko yang memang bisa dirubah, ada faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Nah, apa nih dalam kanker payudara? Faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Misalnya begini, paparan estrogen itu misalnya akan semakin panjang atau semakin tinggi itu pada individu yang kebetulan mungkin belum dikaruniai anak. Karena dengan kehamilan itu biasanya estrogen itu dia akan settle off dulu, dia akan turun dulu sehingga tidak terus-menerus merangsang kelenjar payudara. Kemudian kondisi misalnya menstruasi yang terlalu cepat, misalnya sebelum usia 12 tahun, atau yang menopause-nya itu terlambat, misalnya 55 tahun itu baru menopause. Sehingga itu paparan pajanan estrogen terhadap sel payudara itu semakin panjang. Nah, itu contoh-contoh yang faktor risiko memang tidak bisa dirubah. Nah, tapi sebetulnya banyak faktor risiko yang bisa dirubah. Contohnya seperti apa? Lifestyle. Nah, lifestyle ini menjadi penting. Jadi, begini, misalnya banyak dikaitkan kanker payudara itu dengan fat atau obesitas. Nah, karena pada kondisi obesitas atau kelebihan lemak ini, maka lemak ini akan membuat hormon estrogen dalam tubuh seorang individu itu semakin tinggi. Sehingga dia bisa memicu perubahan untuk kanker payudara. Sehingga banyak dianjurkan, tentu satu healthy lifestyle ya, jadi makan yang sehat, usahakan untuk olahraga secara teratur, karena memang ada penelitian yang mengatakan kalau kita rajin olahraga minimal 30 menit selama 3 hari dalam seminggu, itu kadar estrogennya itu akan lebih stabil atau lebih rendah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi ada memang faktor-faktor yang bisa kita rubah sebetulnya untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Kurang lebih begitu, Bu. Wah, ini bagus sekali, pencerahan sekali buat kami, Dok. Selama ini kita tahu sedikit demi sedikit, tetapi hari ini mungkin runutannya enak dan lebih jelas ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi memang kanker ini tadi dokter menyampaikan bisa terjadi kepada setiap orang ya, Dok ya.
bisa terjadi di setiap orang. Tetapi bagi mereka yang mempunyai keturunan, tadi dokter bilang, itu mempunyai resiko lebih ya kepada orang tersebut bahwa maaf aja lahir dari keturunan yang ibu atau keluarganya ada kanker ya, sehingga dia mempunyai resiko lebih daripada orang yang tidak mempunyai keturunan sama sekali. Tetapi ini merupakan angka yang juga mencerahkan, karena selama ini di pasien-pasien dokter ternyata hanya 5 atau 10% pasien yang datang karena mempunyai keturunan ya, dalam tubuhnya sudah ada gen-gen yang kanker gitu ya. Dan hampir 90% itu justru yang tidak mempunyai keturunan. Nah, ini penting sekali buat teman-teman di luar sana, ini informasi yang baik bahwa walaupun secara tepat atau secara dokumentasi kedokteran kanker payudara belum ada penyebab yang pasti ya dok ya, tetapi tadi sudah disampaikan bahwa beberapa resiko ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Nah, salah satunya yaitu untuk hidup lebih sehat kita bisa kontrol. Tidur, stres, semua orang stres, apalagi zaman sekarang ini sangat stres. Nah, itu kita bisa kelola batin, pikiran, perasaan kita, dan juga makan sehat. Nah, ini kita bisa kontrol ya dok ya. Nah, yang dalemannya itu dok. Oke dok, jadi kami yang ada di sini adalah anggaplah merupakan pasien yang datang dari angka 90% itu yang tidak mempunyai keturunan. Jadi sebelumnya berarti kami tidak ada sama sekali sel-sel kanker di dalam tubuh kita ya dok. Itu pertanyaan yang pertama. Dan kalaupun sampai kayak saya terdiagnosa 2013 dok, itu stadiumnya 2B ya. Nah itu kapan sih sebenarnya dia bermutasi, berubah? Tadi gen di dalam tubuh saya, DNA-nya menjadi rusak yang harusnya dia bisa menginstruksikan hidup mati. Nah ini hidup terus dan membelah terus, akhirnya saya mempunyai kanker. Kalau ditarik garis ke belakang, sebenarnya kapan itu kejadiannya dok? Ya, terima kasih dok. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke, jadi pertanyaan tadi Bu, kalau misalnya dari yang tidak ada keturunan, jadi sebenarnya ada sel kanker nggak? Sebetulnya ya bakatnya nggak ada, jadi boleh dibilang ya diasumsikan ini normal, gitu loh. Nah, tetapi yang perlu disadari adalah perlu kita ketahui bersama adalah bahwa proses pertumbuhan sel itu kan terjadi setiap waktu, dan dalam prosesnya itu memungkinkan terjadi terbentuknya sel-sel yang rusak atau sel yang mutan. Jadi sebetulnya setiap saat ini kita bisa terbentuk kanker anytime, gitu. Nah, tetapi hebatnya tubuh manusia Tuhan tuh menciptakan luar biasa kalau kita bicara sel. Ketika terjadi adanya kerusakan sel, maka tubuh itu menginstruksikan supaya sel yang rusak itu diperbaiki. Jadi seperti kayak tadi kita sekolah, kalau kita rasanya nggak baik dalam satu tingkat kelas 1, ya kita nggak boleh diluluskan masuk ke kelas 2. Ada mekanisme of control di situ. Nah, kalau sudah diajarin, diberikan pelajaran ulang, nggak mau juga, pada akhirnya kita harus bilang pada sel itu, kamu nggak boleh melanjut, kamu harus selesai di sini. Itu yang disebut sebagai kematian sel atau apoptosis kalau misalnya nanti searching di Google. Itu hebatnya tubuh seperti itu. Nah, tetapi kembali bahwa sel kanker ini kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan mekanisme kontrol kita ini lolos. Itu kompleksnya di situ. Sehingga itu melibatkan memang faktor-faktor eksternal tadi. Jadi keseimbangan
dalam sel itu tadi gitu loh. Ada berbagai, ada drive, ada provokator ya, faktor eksternal ya, kemudian ketahanan dari sel itu sendiri, sehingga kembali ke sifat dasar kita semua manusia yang selalu dianjurkan untuk kembali pola hidup sehat dan lain sebagainya. Sehingga mungkin dengan cara seperti itulah kita bisa menyeimbangkan istilahnya menyeimbangkan kehidupan sel kita tadi. Ketika terbentuk sel yang rusak, maka kemampuan tubuh untuk menetralisir ini menjadi efektif. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Ibu dari tahun 2013 survivor, luar biasa, sudah survivor ya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Ya. Nah, jadi ya kapan, wah ini pertanyaannya memang sulit ya. Tapi saya coba jawab. Kapan pertanyaan terjadi mutasi? Nah, sebetulnya ya kita nggak pernah tahu persis ya. Kapan terjadinya kerusakan gen itu? Anytime, kapanpun kita bisa mengalami itu. Tapi yang perlu dicatat adalah, atau kita ketahui bersama bahwa khususnya untuk kanker payudara, maka kanker payudara itu nggak sama sifatnya. Nanti kita akan masuk kepada pemeriksaan PA dan IHK. Ya. Nah, di situ kita temukan ada namanya tipe-tipe atau sifat-sifat kanker payudara. Ada intinya begini, ada yang baik dan ada juga yang sekarang mungkin kita anggap itu agresif sampai saat ini ya. Kita nggak tahu nanti perkembangan masa depan gimana. Mungkin yang kita bilang agresif menjadi jinak nantinya. Nah, kalau misalnya misalnya kayak jenis kanker payudara yang terkenal sekarang ini cukup agresif atau triple negatif, itu bisa jadi bahwa terjadinya kerusakan DNA atau mutasi gen ini sehingga bisa menyebabkan kanker ini terjadi dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat. Karena memang pada kebanyakan contoh triple negatif tadi mempunyai peranan pertumbuhan sel kankernya ini relatif lebih cepat dibandingkan yang lain. Jadi memang ada beberapa subtipe kanker yang mempunyai mekanisme pertumbuhan sel yang berbeda, dan saya rasa ini berlaku untuk di semua kanker pada akhirnya. Ya. Kurang lebih demikian. Ya, baik Dok. Terima kasih sekali. Nah, ya biasanya teman-teman kan nih terdiagnosa kanker payudara, mereka ketemu dokter, dan hampir semuanya dokter akan meminta pasien untuk dibiopsi. Nah, kalau biopsi itu apa sih Dok ya? Ya kita tahu biopsi waktu itu kami ke dokter diambil fine needle, terus keluar hasilnya. Nah, tapi setelah kami dioperasi, operasi benar-benar tidur dan segala macam, dokter juga perlu ada yang tes yang tadi imunohistokimia atau IHK. Nah, ini teman-teman kalau di grup, oh IHK aku lama nih, sebulan nih gimana? Nah, ini juga ya kan patologinya nggak ada. Benar ya Dok? Nah, kita juga pengen tahu biopsi ini apa sebenarnya, manfaatnya apa, terus ada mitos nih Dok. Habis dibiopsi, jangan dibiopsi, nanti nyebar kemana-mana. Nah, ini masih terus di masyarakat pasien nih terus seperti itu. Nah, jadi biopsi manfaatnya dan mitosnya. Nah, yang kedua adalah apalagi kok suruh diambil lagi IHK Dok ya, manfaatnya dan outputnya apa sih yang mau dilihat? Ya, gitu Dok kira-kira. Ya. Ya, terima kasih. Oke, jadi ini sangat menarik sekali Bu. Kita membahas tentang pemeriksaan patologi. Kita bicara patologi. Oke. Jadi biopsi. Jadi begini Bu, kanker itu kita bedakan menjadi dua. Jadi kanker padat atau yang tidak padat. Atau banyak yang bilang tidak padat itu kanker darah ya gitu. Nah, khususnya untuk kanker padat atau solid tumor seperti kanker payudara, maka diagnosis pasti sampai sekarang ini ya metode di dunia itu hanya dengan mengambil dari si tumor tadi, mengambil sampel dari si tumor tadi. Jadi mengeceknya di situ. Tentu melakukan pengecekan itu adalah suatu tindakan yang invasif sebetulnya.
Jadi nggak semata-mata kita melakukan tindakan itu tanpa ada dasar. Jadi sebelum kita biopsi kita harus ada data awalnya dulu. Sehingga misalnya ada benjolan, ini pantas nggak, harus nggak kita lakukan pengambilan sampel. Oke. Kita nggak tahu masa depannya. Diharapkan sih kalau bisa mungkin mendeteksi atau mendiagnosis kanker secara pasti itu mungkin tidak perlu lagi dari jaringan ya mungkin. Tapi saya rasa akan masih jauh. Nah sekarang ini yang kita masih pakai adalah dengan mengambil dari si tumor tadi. Apa yang diambil tentu kita akan ingin lihat jaringannya, jaringan si sel tumor tadi. Nah, biopsi secara umum itu dibagi menjadi dua. Biopsi yang dilakukan dengan cara operasi, jadi misalnya masuk ke kamar operasi, diambil, dicek ya, atau biopsi yang dilakukan dengan menggunakan metode jarum. Jarum ini pun ada bermacam-macam sebetulnya. Tadi Ibu sebutkan ada biopsi jarum halus atau fine needle. Nah, sekarang ada lagi biopsi yang lebih akurasinya lebih tinggi lagi, itu biopsi dengan kita bilangnya dengan jarum khusus atau jarum core biopsi. Dan ada teknik lain yang juga lebih canggih lagi sekarang. Intinya adalah kita berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin jaringan sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang akurat. Nah, tadi mengenai mitos. Kalau misalnya sudah diambil biopsi, takut ini nanti akan menyebar. Ini saya rasa ini permasalahan yang sering, atau bukan permasalahan ya, artinya informasi atau keluhan yang pasien selalu sampaikan kepada saya ketika saya akan menganjurkan, Bu, ini memang ada indikasi untuk biopsi. Lalu langsung pasien bilang, wah nanti nyebar dong. Oke. Jadi sebetulnya begini, Bu. Tindakan biopsi sendiri itu pada prinsipnya untuk kebaikannya. Satu, untuk mencari tahu, memastikan. Ya kebetulan dengan cara yang invasif atau minimal invasif tadi kita bisa lakukan. Tindakan ini sebenarnya tidak akan menyebabkan pertumbuhan perangai sel kanker ini menjadi lebih buruk, ya pertumbuhan yang menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena tadi kalau saya sedikit cerita di awal bahwa sel kanker ini hebatnya dia ini ngatur dirinya sendiri. Sehingga faktor-faktor contohnya seperti biopsi itu sebetulnya tidak akan banyak mempengaruhi keagresifannya dia. Jadi yang tadinya tidak terlalu agresif setelah dibiopsi menjadi agresif. Itu sebenarnya tidak seperti itu, tidak demikian. Nah, tapi ada satu catatan sebetulnya yang saya sering infokan ke pasien. Ketika seorang pasien itu sudah akan menjalani biopsi, maka sudah harus diinformasikan langkah berikutnya. Jadi harus diberikan gambaran dulu, Bu, misalnya hasilnya ini tidak baik, katakanlah ini kanker payudara, maka Ibu harus segera menjalani pengobatan yang baik. Jadi jangan setelah dibiopsi, kemudian kaget dengan hasil biopsinya, akhirnya pasien tidak mau menjalani pengobatan medis misalnya. Nah, dengan seperti itu maka outcome akhirnya adalah ketika pasien itu kembali lagi datang ke dokternya, itu sudah dalam kondisi yang tidak baik lagi, stadiumnya sudah meningkat. Nah, itu mungkin saya tidak tahu persisnya ya, apakah mungkin itu yang banyak informasi yang didengar oleh masyarakat sekarang, bahwa biopsi ini at the end-nya akan menyebabkan perburukan kanker ini menjadi lebih agresif. Tapi menurut saya itu sebenarnya informasi ini harus saya luruskan bahwa biopsi ini sebetulnya tidak demikian. Jadi suatu upaya untuk mencari tahu, mendiagnosis secara lebih awal. Kemudian tadi mengenai IHK. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi apa sih IHK ini? Oke. Pertanyaannya adalah saya agak sedikit lebih mundur. Dok, kalau di biopsi itu dokter tuh mau lihat apa sebenarnya? Apa yang mau dilihat gitu kan? Nah, yang mau dilihat khususnya dalam hal ini adalah dokter patologi. Dia akan memberikan pertama itu adalah diagnosis patologi atau PA gampangnya begitu. PA itu apa sih sebenarnya? PA itu menggambarkan
sel normal atau sel kanker katakanlah itu melalui dengan cara melihat bentuknya atau morfologi. Jadi kalau mungkin analoginya begini, kita melihat pohon, gitu ya. Kita bisa melihat pohon. Jadi pohon itu ada buahnya, ada daunnya, ada batai kayak pisang gitu. Kita bisa melihat seluruh gambaran pohon pisang ini. Oh ini pohon pisang. Ini sel kanker. Kita lihat secara di bawah mikroskop seperti itu, sehingga bisa ditentukan ya ini kanker atau bukan, kanker payudara atau bukan. Oke. Dulu hasil patologi ini udah cukup dijadikan dasar oleh dokter untuk menjalani pengobatan. Tapi ternyata dalam perkembangannya dokter ini atau medis ini melihat kok setelah saya tangani, saya obati, ya, itu kok hasilnya nggak sama. Ada yang baik, ada yang kambuh lagi. Ini kenapa? Apakah kanker secara umum atau kanker payudara khususnya ini sama atau enggak? Nah, sehingga para ilmuwan atau para medis ini melakukan suatu penelitian lagi. Dikembangkanlah suatu metode pemeriksaan yang tujuannya itu untuk menilai, mencari tahu ini sifat kanker ini seperti apa, gampangnya begitu. Apakah kanker ini agresif sekali atau tidak agresif sekali? Karena dengan demikian kita mengetahui sifat-sifatnya tadi atau subtipenya, maka kita bisa menentukan pengobatan secara tepat. Nah, pemeriksaan itu apa yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode imunohistokimia atau IHK. Nah, prinsipnya bagaimana? IHK ini adalah mendeteksi. Jadi mendeteksi komponen-komponen dalam sel kanker itu sehingga kita bisa menentukan atau mengklasifikasikan kanker ini tipenya agresif, moderate, atau low agresif. Caranya bagaimana? Kalau kita sebut dengan ikatan antigen dan antibodi. Jadi kayak kunci dengan lubang kuncinya. Jadi misalnya sebagai contoh gampangnya. Kita sering mendengar di kanker payudara ada ER, PR, dan HER2. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa sih itu? Jadi taruhlah ER. ER itu adalah estrogen reseptor. Reseptor itu seperti antena ya, penangkap sinyal. Gitu. Jadi kalau dalam sel kanker payudara, itu terdeteksi adanya estrogen reseptor tadi terlihat, maka kita bisa mengetahui, bahwa kanker payudara ini tergolong kanker yang hormonal dependent. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan kanker ini membutuhkan hormon estrogen. Nah, sehingga kita bisa menentukan strategi pengobatannya. Oh, kalau gitu kita stop hormonnya, kita kurangi hormon. Ya, sehingga secara umum bahwa pemeriksaan IHK ini boleh dibilang sebagai sudah menjadi suatu pemeriksaan yang standar untuk kanker. Jadi bicara kanker tanpa IHK, tidak hanya kanker payudara, kanker apapun, itu menjadi suatu keharusan. Karena dengan begitu kita bisa mengetahui lebih dalam lagi sifat-sifat sel kanker tersebut yang tujuannya adalah untuk memberikan pengobatan secara tepat. Kurang lebih demikian, Bu. Ya, baik. Senang sekali mendengar informasi mengenai biopsi juga, Dok. Ya, jadi memang itu sama mitosnya masih banyak di pasien, tapi mudah-mudahan dengan informasi pagi siang hari ini yang mendengarkan bisa lebih jelas. Tentunya kami ini yang sudah menjalani sangat setuju. Setelah biopsi, ya kalau memang hasilnya harus merawat kankernya, ya sebaiknya jangan menunda ya, Dok ya. Jangan pernah menunda, tetapi bekerja sama dengan dokter untuk segera melakukan tindakan selanjutnya. Nah, dengan IHK kami di sini pas nih, Dok, yang hadir di sini hasil pemeriksaan IHK-nya yang satu
gengnya hormonal. Nah, ini nanti habis ini monggo Mbak Tri Utami bisa bertanya yang sekitar hormonal, dan kemudian sesudah itu nanti kami bisa panggilkan Mbak Ina Sumantri, Bu Ina Sumantri yang triple negatif, ya. Dan saya sendiri nanti mungkin terakhir bisa bertanya mengenai HER2 positif. Ya, mari saya panggilkan Mbak Tri Utami, monggo silakan bertanya-tanya yang sudah bersahabat dengan IR/PR positif, juga minum obat pagi atau siang. Silakan Mbak Tri. Ya, terima kasih Mbak Samantha. Selamat siang Dr. Bayu. Selamat siang Bu. Senang sekali mendengar penjelasan Dr. Bayu yang demikian jelas ya, sehingga saya makin tertarik nih Dok untuk mengetahui tentang subtipe dari sel kanker saya, yaitu IR/PR positif gitu. Memang saya sudah menjalani terapi hormonal ini saat ini tahun ke-7 Dok, tapi rupanya masih banyak hal yang saya belum tahu tentang terapi hormonal ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada dokter. Yang saya pernah mendapat informasi bahwa sebenarnya terapi hormon itu apa sih Dok gitu ya, dan itu katanya ada bermacam-macam ya Dok terapi hormon itu. Lalu gimana tuh Dok cara kerja untuk masing-masing dari terapi hormon tersebut Dok? Silakan Dr. Bayu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Tri, luar biasa, warrior dan survivor ya, Insya Allah. Ya, oke, pasti tenang. Jadi begini Bu, sedikit saya agak mundur ke belakang ya, sebelum nanti menjawab semua ini karena semua akan terkait. Oke, jadi IHK tadi saya sudah cerita untuk mengklasifikasikan kanker itu tipenya seperti apa, subtipe. Nah, subtipe kanker payudara sekarang ini kita kenal ada 4. Pertama yang disebut sebagai tipe luminal A. Boleh dibilang begini, pembagiannya 2. Tipe yang hormon, tergantung sama hormon dan tidak tergantung sama hormon. Oke. Yang tergantung dengan hormon itu yang disebut tipe luminal. Luminal itu ada luminal A dan luminal B. Oke. Kemudian ada yang disebut yang tidak tergantung oleh hormon. Ini jenisnya tipe HER2 dan triple negatif atau basal-like sebetulnya. Kalau kita bicara klasifikasi yang lebih jauhnya kita sebut sebagai basal-like. Nah, basal-like breast cancer ini itu sifatnya atau ciri-cirinya itu bentuknya adalah triple negatif tadi. Oke, apa sih isinya dari komponen tadi? Yang hormon dependent itu harus dilihat dari IHK-nya adalah mengandung estrogen reseptor, progesteron reseptor yang positif. Nah, sementara yang tidak pengaruh oleh hormon, maka ya ini negatif semua. Kalau HER2-nya positif, berarti hanya dia yang HER2-nya positif. Nah, triple negatif ini nggak punya tiga-tiga. Jadi estrogen negatif, progesteron negatif, dan HER2-nya negatif. Nah, oke, kita akan bicara mengenai hormon. Oke, jadi terapi hormon itu bagaimana? Jenis dan cara kerjanya. Jadi tadi sedikit saya udah informasikan atau sharing bahwa ketika dari pemeriksaan IHK teridentifikasi estrogen reseptornya positif, progesteron reseptornya positif, artinya apa? Kanker ini, pertumbuhan kanker ini itu dipicu oleh hormon estrogen. Jadi seperti ikatan kayak kunci dengan lubang kuncinya. Dalam tubuh kita, wanita itu mengandung hormon estrogen. Pria juga ada. Nah, ketika hormon estrogen ini berjalan, kemudian bertemu dengan sel kanker, berikatan dengan reseptor estrogen atau progesteronnya tadi, itu seolah-olah seperti kayak memberikan suatu perintah kepada sel kanker tadi untuk membelah, untuk tumbuh. Nah, sehingga strategi pengobatannya bagaimana? Kalau gitu, kita harus halangi pertemuan ini.
Jadi nggak boleh. Kita nggak boleh kamu bertemu. Nggak boleh pacaran ya dok ya. Nggak boleh pacaran. Sementara nggak boleh bertemu. Atau apa cukup nggak boleh bertemu? Wah kalau kayak tadi nggak cukup, nggak boleh deh keluar rumah. Produksinya kita stop. Jadi estrogennya dipingit atau ditutup pabriknya itu. Jadi ditutup pabriknya kurang lebih. Dikurangi, tujuannya apa? Mengurangi. Tapi tentu menutup pabrik itu nggak nol ya pada akhirnya. Iya, karena estrogen bisa diproduksi di tempat lain. Jadi pabrik utamanya kita stop, kita tutup. Nah, obat pertama yang banyak digunakan di dunia kedokteran untuk kanker payudara ini adalah dengan cara menghalangi pertemuan tadi. Namanya apa? Tamoxifen. Ya, jadi tamoxifen itu yang untuk menghalangi pertemuan estrogen dengan sel kanker tadi. Nah, tapi dalam penelitiannya kemudian melihat ini perkembangan kok ada sih subset atau kelompok pasien yang diberikan tamoxifen ini kok ternyata masih ada yang kambuh. Misalnya begitu. Pintar sekali sel kanker ini. Lalulah dipikirkan cara yang lain bagaimana, yaitu dengan mengurangi hormonnya, menutup pabriknya, jadi mengurangi hormonnya. Lah bagaimana mengurangi kadar estrogen dalam tubuh atau menutup pabriknya? Itu ada 3 cara. Dengan pembedahan, jadi diambil pabriknya dalam ini indung telur atau ovariumnya. Bisa juga dulu itu dengan radiasi. Tapi sekarang ini kami jarang melakukan radiasi. Ya. Kemudian yang ketiga itu dengan obat-obatan. Obat-obatan itu ada yang sekarang itu dengan cara diberikan penyuntikan atau kemoterapi sendiri itu ternyata punya efek mengurangi atau menutup produksi estrogen dari ovarium. Sehingga ya timbul pertanyaan juga dulu itu kira-kira kemoterapi ini pure karena murni karena efek obatnya kalau ada faktor lain. Oh jangan-jangan pada kanker yang hormonnya positif ini ada peran juga dari pengurangan estrogen ini akibat efek kemoterapi terhadap ovarium sehingga tidak bisa berproduksi lagi. Nah jadi menjawab pertanyaan Ibu tadi apakah itu terapi hormon? Ini terapi hormon itu jadi bukan diberikan hormon ya seperti kan ada misalnya pada kondisi menopause itu diberikan estrogen lagi sebetulnya itu disebut terapi hormon. Nah itu bertentangan, justru itu sebaiknya tidak dilakukan atau kalaupun harus sekali dilakukan tolong dalam pengawasan dokter ya, pengawasan dokter kandungan khususnya. Jangan diberikan lama-lama sekali ya, atau harus ada monitoring yang ketat. Jadi ini terapi hormon di sini bukan seperti itu, tapi lebih kepada tujuannya untuk mengurangi kadar hormon estrogen. Baik. Kurang lebih demikian, Bu. Baik, terima kasih banyak dok. Saya juga memang sudah menjalani 2 jenis terapi hormon, yaitu dengan minum obat. Pertama awalnya tamoxifen selama 3 tahun, lalu setelah itu diganti dengan aromasin dok sampai saat ini. Dan sempat juga waktu minum tamoxifen itu saya sempat haid gitu, lalu dokter meminta saya untuk melakukan terapi suntik Zoladex waktu itu. Nah saya sebenarnya masih belum terlalu mengerti gitu. Jadi fungsinya minum obat tamoxifen, lalu kenapa harus ditambah Zoladex, dan yang saya tahu kalau saya menjalani terapi hormon dengan minum obat itu membuat saya menjadi menopause dini. Apakah itu benar seperti itu, dok? Silakan, dok. Baik, terima kasih. Betul, Bu. Jadi dengan minum obat tadi, setelah tamoxifen itu akan mengganggu menstruasi, siklus menstruasi ya. Itu bisa juga menyebabkan menopause dini. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Kita bicara tadi dari sisi kanker. Kalau kita melihat satu sisi kanker saja, maka obatnya itu tadi nggak boleh bertemu kamu estrogen atau kamu pabriknya harus tutup estrogen.
itu kita melihat satu sisi kanker. Tapi yang kita obatin ini adalah manusia, pasien, gitu ya, di mana kebutuhannya berbeda-beda. Contoh, kalau misalnya pasien itu datang dalam kondisi masih usia produktif, artinya gimana? Dia masih menstruasi, dia masih mengharapkan bahwa suatu saat nanti pasien ini masih bisa hamil kembali untuk menstruasi. Jadi itu suatu hal-hal yang kita harus sadari sekarang bahwa penanganan kanker sekarang tidak boleh hanya terfokus pada kanker, tapi harus menyeimbangkan dengan quality of life. Quality of life harus sama. Tapi ingat, quality of life dan cost efektif. Jadi harus yang murah, tepat sasaran. Ya. Jadi itu paling penting. Nah, kaitannya apa nih saya bicara dengan Zoladex tadi? Nah, tadi saya bicara kalau misalnya obat, operasi atau radiasi misalnya. Kalau saya hanya mikirin sisi kankernya aja, udah, sudahlah, nggak usah repot-repot, operasi aja. Tapi yang terjadi apa? Itu permanen jadinya dia. Menopause. Kita bisa bayangkan kalau kondisi ini pada usia muda dan belum tentu bisa menerima. Nah, sehingga dikembangkanlah oleh teknologi kedokteran suatu obat yang diharapkan itu nanti kalau kita berikan efeknya tidak permanen, gitu. Jadi ada yang dikembangkan dengan obat tadi Zoladex atau jenis-jenis yang lain banyak lah, gitu ya. Nah, diharapkan bahwa efek menopause ini nanti tidak permanen. Jadi misalnya dalam diberikan, kalau dulu itu diberikan 2 tahun ya. Diharapkan nanti kalau wanita usia produktif ya, katakanlah masih usia muda di bawah 50 tahun misalnya gitu, diharapkan dia bisa kembali menstruasi lagi, tapi tetap dengan ada pemberian tamoxifen di situ untuk balancing dari pertumbuhan kanker supaya tidak muncul kembali. Nah, jadi itulah alasannya tadi ada namanya Zoladex. Kemudian ibu tanya, loh saya udah minum obat, kok masih kurang gitu kan? Masih ditambah lagi disuntik ya. Kalau suntiknya 3 bulan sekali mungkin nggak masalah. Kalau sebulan sekali, waduh. Sekarang kan banyak kan sebulan sekali. Ya. Perut lumayan ya dok. Wah, lumayan itu. Apalagi kalau era pandemi sekarang sebulan sekali harus ke rumah sakit, gitu kan? Nah, itu mesti dipikirkan. Oke. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Ada reasonnya, ada alasannya nggak? Oh, ternyata memang begini, Bu. Kita temukan bahwa dari studi-studi itu bahwa kombinasi antara tadi tidak boleh ketemunya estrogen tadi ditambah dengan menutup pabriknya sehingga membuat kadar estrogen itu sangat rendah sekali, yang sisa-sisanya masih ada ini tidak bisa bertemu, itu memberikan angka kesembuhan lebih tinggi. Jadi contoh kayak misalnya Zoladex ini awal tuh sekitar 2 tahun, tapi sekarang ada kecenderungan mulai diberikan lagi lebih panjang, ada 5 tahun. Kenapa? Karena kalau dilihat dari hasil penelitiannya, angka kekambuhannya jauh lebih turun. Misalnya begitu. Atau sekarang kayak tamoxifen, dulu itu 5 tahun, Bu. Nah, sekarang diteruskan lagi menjadi 10 tahun. Ada lagi aromasin, ya, obat hormon. Sehingga apa? Karena untuk menekan itu. Karena memang kita kalau bicara kanker, itu kita bicaranya begini. Ini ibaratnya suatu kondisi atau penyakit yang kronis. Kita seperti menangani mungkin diabetes atau penyakit jantung, sehingga kriteria sembuh itu sebetulnya kalau ditanya, dok kankernya hilang sama sekali atau enggak? Nggak bisa jawab, Bu. Jadi kriteria sembuhnya tidak demikian. Kriteria sembuhnya sama seperti kayak saya bilang tadi diabetes. Orang diabetes dibilang sembuh, kenapa? Gula darahnya terkontrol, dia minum obat. Orang hipertensi, ya sembuh dia. Minum obatnya terkontrol, tidak ada gejala. Begitu juga dengan kanker. Jadi artinya lifetime ini tetap ada kemungkinan dia bisa menyembuh. Sehingga pemberian obat-obatan itu yang tadinya singkat, sekarang diusahakan untuk lebih diperpanjang dengan tujuan apa tadi? Menghindari kekambuhan yang akan terjadi. Ya. Kurang lebih demikian. Ya. Baik, dok. Tadi kan dokter sempat menyinggung soal quality of life, ya dok ya. Jadi di pertanyaan saya yang terakhir ini sedikit banyak berkaitan dengan hal itu. Terapi hormon ini kan
boleh dibilang terapi yang panjang, ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, kami sebagai pasien juga terfikir bagaimana dengan efek sampingnya gitu dok, karena beberapa teman ada yang merasakan ada efek samping, tapi ada juga yang enggak. Tapi apakah sebenarnya efek samping itu selalu ada, selalu akan muncul pada setiap pasien yang menjalani terapi hormon? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kami melakukan terapi hormon, apakah kami bisa dianggap aman atau terhindar dari kemungkinan relapse atau metastasis, atau sebenarnya masih ada hal lain yang perlu kami perhatikan sehingga terapi hormon yang sudah dilakukan itu tetap bisa menjaga kami dalam kondisi kanker yang terkontrol. Itu pertanyaan saya yang terakhir, Dr. Bayu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Oke, jadi mengenai efek samping, ya memang efek samping itu toleransi setiap individu pasti akan berbeda. Ya, pada umumnya ya kita harus antisipasi kemungkinan itu bisa terjadi. Contoh misalnya kayak tamofen ya, memang itu kan dikatakan bisa menyebabkan penebalan rahim ya. Kemudian kadang-kadang suka ada perdarahan ya. Nah itu kita harus informasikan juga kepada pasien. Tidak kalah pentingnya juga efek dari pengentalan darah itu harus diketahui. Tamofen itu punya efek pengentalan darah, jadi harus dimonitoring nanti oleh tim dokternya. Jangan sampai nanti di satu sisi kankernya ternyata masalah lain yang muncul. Ya, pengentalan darah cukup berbahaya juga, ada stroke, masalah jantung dan sebagainya. Sehingga memang efek-efek ini harus dimonitoring secara ketat dan baik. Nah, jadi tadi efek samping akan muncul. Ya, jadi tergantung dari setiap ibu. Sekarang kayak misalnya ibu ya, aromasin ya. Jenis obat yang lain ya, jenis obat hormonal yang lain. Itu masalahnya beda lagi. Itu ke tulang itu. Jadi yang dominan efeknya adalah gejalanya adalah pegel-pegel. Ya, pegel-pegel di tulang, di persendian jari tangan dan lain sebagainya. Memang kalau saya amati ada pasien yang cukup toleransinya tinggi terhadap obat ini sehingga ya fine-fine aja, tapi memang ada yang juga bergejala besar. Nah, ya mau nggak mau memang kita harus bisa mengimbangi ya, efek samping itu ya. Karena prinsipnya pemberian obat itu yang harus dipikirkan itu adalah manfaatnya harus lebih besar daripada kerugiannya. Ya, contoh kayak kita yang ramai sekarang vaksin gitu ya. Jangan takut vaksin. Kita kenapa? Manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan efek sampingnya. Kalau ditanya vaksin ada efek samping ya pasti ada, tapi efek samping itu nggak seberapa ya. Jadi begitu juga dengan pengobatan kanker tadi. Nah ini hal yang penting sekali. Kalau misalnya seseorang itu sudah diobati kanker, katakanlah dalam ini obat yang kontinu itu boleh kita bilang obat hormonal, apakah pasti akan terhindar dari kekambuhan atau penyebaran kanker? Sebetulnya memang kalau pasti saya bisa bilang enggak sih Bu ya. Tapi kita susah kalau di kedokteran itu nggak bisa bilang hitam putih, kadang-kadang kita bicara angka. Nah kalau kita bicara angka atau probabilitas, maka ini kita bicara pada kanker payudara pada umumnya ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa gini? Kenapa kanker itu penting sekali ditemukan secara dini dan ditangani sesegera mungkin? Karena begini Bu, kanker itu punya sifat ya. Dulu itu tahun 2000-an tuh kalau nggak salah tuh 6. Sekarang udah ada 10. Sifat-sifat kanker. Tadi salah satu contohnya saya sebutkan. Jadi kayak mobil itu kalau ngegas itu nggak pernah berhenti dia. Jalan terus mobilnya. Di rem itu remnya blong. Nggak mau dia. Hebatnya dia apa? Dia bisa menyuruh pembuluh darah itu untuk menghidupi dirinya. Dia itu bisa ngumpet dari sistem imun kita. Atau TNI Polri itu dia bisa menghindar, dia nggak ketahuan. Yang seharusnya sistem imun kita itu menghancurkan. Yang lebih gilanya lagi sel-sel kanker ini bisa mutasinya ini bisa liar. Jadi mutasi awal itu nanti bisa berubah lagi. Hebatnya dia begitu. Nah,
Sehingga kalau ditanya tadi, kalau sudah diobatin, apakah akan terhindar? Kembali sebetulnya kepada salah satu yang penting adalah stadiumnya. Stadium itu menggambarkan apa sih? Stadium itu satu menggambarkan jumlah sel kanker di dalam tubuh dan sejauh mana penyebarannya. Jadi misalnya kanker stadium awal 1 dan 2, maka kelompok sel kankernya itu belum banyak mungkin dibandingkan stadium 3 dan 4. Sehingga kumpulan yang tadi itu masih bisa dinetralisir atau diblokade. Gitu. Supaya dia tidak berubah bentuk lagi nih, berubah sifat lagi nih gitu. Nah, tapi ketika stadiumnya menjadi tinggi, stadium 3, stadium 4, maka kelompok sel tadi, sel kanker itu adalah suatu sel yang tidak homogen sebetulnya. Dia heterogen. Jadi satu benjolan itu berbagai macam penyakit kanker payudara dari situ. Jadi semakin banyak sel kankernya, semakin heterogen dia, maka belum tentu pemberian satu atau beberapa macam obat itu ampuh untuk mematikan sel kanker. Kenapa? Tadi ada katakanlah yang diberi tamoxifen atau segala macam, itu ngumpet dia, diem dia. Bisa bertahan dari serangan obat-obat tadi, serangan dari imun-imun dia tadi. Nah, makanya ketika muncul ini pertama kali, deteksi dini, ya, lakukanlah deteksi ditemukan secara awal, langsung segera ditangani. Tujuan apa? Mengurangi populasi sel kanker tadi. Mengurangi kemungkinan heterogenitas yang akan terjadi dari sel kanker. Sehingga apa? Kemungkinan si pasien itu diberikan obat yang ada sekarang itu efektif. Sehingga kalau bicara misalnya kembali pada stadium, orang diberikan pengobatan hormonal secara efektif dan tepat, maka probabilitas untuk kesembuhannya akan tinggi. Berapa sih tingginya? Taruhlah misalnya stadium 1-2 itu di atas 90-95%. Jadi artinya memang kanker ini menjadi satu tantangan ya buat medis, menjadi satu misteri karena begitu kompleksnya mekanisme yang terjadi di dalam sel itu, sehingga kunci utamanya adalah tadi penemuan secara dini, pencegahan ya, lebih baik tentu pencegahan, penemuan secara dini dan memberikan pengobatan secara efektif segera mungkin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali Mbak Utami, sudah banyak sekali juga memberikan pencerahan kepada kami nih, Dok. Jadi ya kita baru tahu bahwa kalau ada satu tumor atau kanker di payudara, jadi ini sifatnya heterogen ya Dok ya. Jadi makanya ini kadang-kadang ada teman yang pertama setelah perawatan berapa tahun, 2 tahun, dia tuh hanya ER/PR saja, ya kan, ER/PR. Tetapi ternyata disembuhi dengan berbagai macam rencana pengobatan dari obat minum, baik suntik, juga mungkin pengangkatan penutupan pabrik, si sel kanker nggak boleh bertemu ya, dan segala macam. Dia juga bisa berubah menjadi subtype yang lain. Ini makanya bisa seperti itu ya Dok. Dan ada relapse. Loh, ternyata saat ini pasien tersebut triple negatif ya. Misalnya seperti itu, benar ya Dok ya? Oke. Baik, tadi kalau kita sudah mendengarkan Mbak Utami yang memang partainya partai hormonal ya, kami harapkan terus memonitor, karena tidak saja obat-obatan atau perawatan yang dari dokter onko, tetapi juga harus secara berkala cek lab. Rupanya ada efek-efek samping juga seperti pembekuan darah atau apa yang harus dicermati. Jadi memang kalau kami semua di sini sih tertib Dok, jadi tiap 6 bulan kami cek lab. Itu sudah SOP diri kami ya. Jadi memang sebagai pasien kanker yang sudah survive 5 tahun, kayak kami hampir 7-10 tahun, tetap kami harus disiplin, tidak menunda. Setiap 6 bulan kita juga USG, kalau diperlukan mamo, kita juga melakukan seperti itu, dan cek lab.
Wah, seru sekali bincang-bincang kali ini ya. Sahabat Loving pasti ingin tahu kan kelanjutan diskusi menarik dengan Dr. Bayu. Jangan sampai ketinggalan, akan ada pembahasan lebih lanjut tentang triple negatif dan HER2. Pasti semuanya ingin tahu kan? Tunggu Pink Webinar selanjutnya ya. Nantikan ya. Terima kasih. We just have to believe, we just to find